Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Vitasari, NIM saya 180505013. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik dalam prodi PIAUD. Di mata kuliah Edupreneurship ini saya akan sedikit memaparkan tentang manajemen Edupreneurship. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen Edupreneurship. Manajemen berasal dari kata kerja manage. Kata ini menurut Kaus The Random House Dictionary of the English Language Collegiate Education berasal dari bahasa Italia manage yang bersumber dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Lah, secara harfiah manage berarti menangani atau melatih kuda. Sementara secara maknawiyah berarti memimpin, membimbing atau mengatur. Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris to manage yang sinonim dengan to helm, to control, dan to guide, yaitu artinya mengurus, memeriksa, dan memimpin. Di sini menurut G.L. Terry, manajemen yaitu suatu proses yang khas dengan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumbernya. Lah, seorang wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Jadi, seorang wirausaha adalah orang yang mempunyai bakat tentang apa yang ada dalam produk. Lalu ia mampu mengoperasikannya tentang produk-produk yang akan ia jual belikan, seperti itu. Selanjutnya konsep manajemen Edupreneurship. Konsep kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidak usaha yang dirintis. Lah, selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, inovatif, agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Selanjutnya, ada 7 konsep dalam berwirausaha, yaitu yang pertama ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Selanjutnya ada objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, seperti kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan untuk mengatur waktu, membiasakan diri, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan adalah seorang yang berjiwa, berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya ada karakteristik dan nilai-nilai hakikat wirausaha. Untuk karakteristik kewirausahaan, yaitu banyak para ahli yang mengemukakan karakteristik kewirausahaan dengan berbagai konsep yang berbeda-beda, seperti bersyukur, jujur, semangat bekerja, toleransi, dan mau berzakat dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya tentang nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Jadi masing-masing karakteristik kewirausahaan memiliki makna dan perangai tersendiri
yang bisa disebut dengan nilai. Nilai-nilai kewirausahaan identik dengan sistem nilai yang melekat pada sistem nilai manajer. Ada 4 nilai dengan orientasi dan ciri-ciri masing-masing sebagai berikut, yaitu wirausaha yang berorientasi kemajuan itu untuk memperoleh materi. Ciri-cirinya mengambil resiko, terbuka terhadap teknologi, dan mengutamakan materi. Selanjutnya, berpikir kreatif dalam kewirausahaan. Menurut Zimmerl 7, langkah proses kreatif yaitu dengan menggunakan otak sebelah kiri, yaitu persiapan, penyelidikan, transformasi, penetesan, penerangan, pengujian, implementasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sikap dan kepribadian wirausaha, yaitu salah satu di antara ahli yang mengemukakan tentang kualitas dan sikap modern. Jadi kualitas manusia modern yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap, nilai, dan tingkah laku dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu motif berprestasi kewirausahaan. Jadi menurut Larry Farrell, yaitu untuk maju atau prestatif seorang pengusaha harus memiliki motivasi yang tinggi, inovatif, dan memiliki ambisi untuk maju berkembang. Syarat lain untuk maju yaitu memiliki komitmen dan bertanggung jawab yang tinggi terhadap karir, bersemangat, memiliki orientasi ke depan, dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip-prinsip manajemen entrepreneurship itu ada 6. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Yang kedua, berorientasi mengambil resiko. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir ada kreativitas dan keinovasian. Fungsi-fungsi manajemen entrepreneurship, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, fasilitasan, motivasi, organisasi, pembelajaran, pemberdayaan, pembaharuan, dan evaluasi. Jadi perencanaan itu pada hakikatnya adalah aktivitas mengambil keputusan tentang sasaran apa yang akan dicapainya. Sedangkan pengorganisasian itu sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang yang terlibat dalam organisasi. Sedangkan pergerakan itu merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja. Sedangkan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Untuk pemfasilitasan itu pelayanan khusus bagi para karyawan untuk memberikan kemudahan bagi para karyawan. Motivasi, yaitu suatu kemampuan seorang untuk memberikan kegairah kegiatan pengertian sehingga orang lain mau mendukung dan bekerja secara sukarela. Sedangkan organisasi pembelajaran itu tugas manajer untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengarah pada peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan mutu dan produktivitas setinggi-tingginya. Terus pemberdayaan, untuk pemberdayaan yaitu sumber manusia karena dinilai sebagai pendekatan yang bersifat bottom up, yaitu memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mengurangi pekerjaan mereka.
Selanjutnya pembaharuan, yaitu sebuah proses sistematif dalam menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Yang terakhir evaluasi, yaitu untuk mengoreksi kesalahan maupun kekurangan yang didapat dari hasil pengawasan. Setelah itu, setelah diketahui kekurangan, maka selanjutnya dipikirkan garis umpan balik, kemudian diperbaiki kegiatan atau program selanjutnya. Lah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.